Halo semua, perkenalkan nama saya Irma Syarifah Hanum dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A dengan NIM 2314201026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 10 sistem anatomi dalam tubuh manusia. Sistem persyarafan. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, yaitu mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh. 3 bagian sistem saraf pada manusia. Yang pertama, otak. Otak adalah mesin mengendali utama dan segala fungsi tubuh secara umum. Bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lain. Yang kedua, sumsum tulang belakang merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Ketiga, sistem saraf atau neuron. Bagian yang tak kalah penting dan anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri. Fungsi sel saraf atau neuron adalah mengantarkan impuls saraf. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Fungsi sensorik. Yang pertama, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Struktur sistem saraf yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, yang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh. Sistem saraf tepi secara garis besar adalah menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Kemudian sistem saraf somatik. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera atau otot ke sistem saraf. Ada 2 bagian dari saraf ini, yaitu yang pertama, sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Kemudian sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri Anda. Sistem endokrin. Yang pertama, hipotalamus. Salah satu bagian otak besar berfungsi sebagai pusat koordinasi anggota tubuh. Pineal. Kelenjar di dalam otak berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hipofisis memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, reproduksi, energi, dan fungsi pada organ tubuh lainnya. Tiroid membantu menghasilkan metabolisme dalam tubuh. Paratiroid memicu pelepasan ion kalsium dari jaringan tulang dengan mengaktifkan sel-sel osteoklas yang memecah tulang. Timus pematangan sistem imun. Adrenal suprarenal meningkatkan detak jantung dan kekuatan kontraksi jantung. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna untuk membantu memicu dan mengolah makanan. Testis memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ovarium, tempat sel telur dan dikembangkan. Mempersiapkan pembuahan. Selanjutnya, sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi bagian luar. Labia majora.
Labia majora atau sebutannya bibir besar menjadi bagian organ reproduksi yang bertugas untuk menjadi organ luar lainnya. Kedua, labia minora. Labia minora memiliki sebutan lain bibir kecil, bagian organ reproduksi wanita yang memiliki banyak ukuran. Kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin yang letaknya ada pada setiap bagian samping lubang vagina. Klitoris. Klitoris adalah bagian organ reproduksi wanita yang berupa tonjolan berukuran kecil. Organ reproduksi wanita bagian dalam, yaitu vagina, merupakan sebuah saluran yang menjadi penghubung antara serviks atau rahim bagian bawah dengan tubuh bagian luar. Ovarium. Ovarium atau nama lainnya adalah indung telur. Pada sisi kiri dan kanan rongga panggul, tepat di sebelah rahim bagian atas. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau oviduk adalah sepasang saluran yang menghubungkan indung telur atau ovarium wanita dengan rahim. Kemudian uterus. Rahim atau nama lainnya uterus adalah bagian organ reproduksi wanita yang memiliki rongga dan bentuk mirip dengan buah pir. Kemudian serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ reproduksi wanita yang memiliki bentuk silinder atau mirip tabung. Alat reproduksi pria terdiri dari alat kelamin luar yaitu penis, berfungsi mengeluarkan air mani, sperma, serta urin. Testis, memproduksi sperma dan hormon testosteron. Skrotum, berfungsi membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, beserta komponen-komponen lainnya. Bagian dalam, kelenjar prostat, fungsinya mengontrol aliran urin. Vas deferens, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot saraf serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam jaringan gerakan. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Dengan adanya sistem muskuloskeletal ini, tubuh dapat bergerak dan menjalani berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, berenang, hingga mengambil suatu. Muskuloskeletal juga berperan dalam membentuk postur dan bentuk tubuh serta melindungi berbagai otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati, organ penting seperti anatomi sistem muskuloskeletal. Sistem ini tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh seperti tulang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. 2. Sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang sendi. Ada yang bisa digerakkan dan ada juga yang tidak bisa digerakkan. Ketiga, otot.
Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot. Kemudian tulang rawan adalah sejenis jaringan ibat yang menutup sendi selain berada di antara sambungan tulang. Tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun. Kemudian tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Sistem respirasi. Yang pertama, hidung. Fungsi hidung adalah untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk ke rongga hidung. Kemudian faring, menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Laring, berupa ruang kecil sebelum trakea yang isinya adalah pita suara. Trakea merupakan jalur nafas paling utama yang menuju ke paru-paru. Kemudian bronkus, meneruskan udara menuju ke organ paru-paru. Bronkiolus, fungsinya untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Kemudian diafragma merupakan otot pernafasan utama yang secara bergantian berkontraksi dan relaksasi sehingga memungkinkan udara untuk tetap masuk dan keluar dari organ paru-paru. Sistem pencernaan. Yang pertama, esofagus, untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Kemudian liver, untuk membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan. Kemudian gallbladder, fungsinya dalam pencernaan adalah membantu penguraian lemak. Pankreas, berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna untuk membantu memecah mengelola makanan. Kemudian spleen, berfungsi menyaring sel darah merah yang sudah tak berfungsi dengan baik atau rusak. Kemudian stomach, untuk mengolah makanan. Dan large intestine, menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam kimus sebelum membentuk feses. Small intestine, membantu menjaga keseimbangan cairan elektrolit tubuh. Sistem perkemihan. Yang pertama, abdominal aorta, berfungsi untuk menyuplai darah ke seluruh tubuh. Kemudian inferior vena cava, untuk membantu darah dari tungkai kaki, perut, dan panggul kembali ke jantung. Kemudian renal artery, untuk membawa darah beroksigen dari jantung ke ginjal untuk disaring. Kemudian kidney, untuk membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Canal vein, untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter, untuk menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Urinary bladder, untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian uretra, mengalirkan urin dari kandung kemih menuju ke lubang kencing. Sistem kardiovaskuler. Anatomi jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu yang pertama, atrium atau serambi jantung. Serambi jantung kanan menerima darah dari pembuluh darah dan memompanya ke bilik kanan. Kemudian ventrikel atau bilik jantung. Bilik jantung kanan menerima darah dari serambi kanan kemudian memompanya menuju paru-paru. Kemudian serambi jantung kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan memompanya ke bilik kiri. Bilik jantung kiri menerima darah yang mengandung oksigen lalu memompanya ke seluruh tubuh. Kontraksi bilik kiri yang kuat menjadi penanda tekanan darah.
Struktur anatomi jantung terdiri dari aorta. Aorta arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri. Yang kedua, vena cava superior, pembuluh darah yang terhubung dengan atrium kanan. Katup trikuspid mengatur auran darah yang ada di serambi dan bilik. Kutub aorta mengatur aliran darah kaya oksigen yang mengalir bilik kiri ke aorta. Katup mitral menjaga agar aliran darah tidak mengalir dari vertikal kiri ke atrium kiri. Katup pulmonal mengatur aliran darah yang ada di serambi dan bilik kiri. Fungsi utama jantung manusia adalah memompa darah dan merupakan organ utama yang berperan dalam sirkulasi. Darah merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Darah berperan mengangkat zat-zat nutrisi dan oksigen yang sangat dibutuhkan sel-sel dalam tubuh. Sistem persyarafan. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, yaitu mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh. 3 bagian sistem saraf pada manusia. Yang pertama, otak. Otak adalah mesin mengendali utama dan segala fungsi tubuh secara umum. Bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lain. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Ketiga, sistem saraf atau neuron. Bagian yang tak kalah penting dan anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri. Fungsi sel saraf atau neuron adalah mengantarkan impuls saraf. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Fungsi sensorik. Yang pertama, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Struktur sistem saraf yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, yang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh. Sistem saraf tepi secara garis besar adalah menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Kemudian sistem saraf somatik. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera atau otot ke sistem saraf. Ada 2 bagian dari saraf ini, yaitu yang pertama, sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Kemudian sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri Anda. Kemudian sistem integumen. Terdapat hair shaft, mengatur suhu tubuh, dan sebagai organ indera misalnya pada vibrisi atau rambut sinus. Kemudian sebaceous gland berfungsi untuk mengeluarkan zat minyak yang disebut sebum. Inner rod-shaped, arrector pili muscle, outer rod-shaped, hair matrix, hair papilla. Sistem imun. Yang pertama, mukos membran, penjaga dari infeksi mikroba dengan toleransi terhadap paparan lingkungan. Kemudian tonsil sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Limpatik berfungsi sebagai mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh, terutama antar kelenjar limfa.
Kemudian thymus berfungsi sebagai peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Lymph nodes. Kemudian spleen menyaring sel darah merah yang rusak serta menjaga sistem imunitas tubuh. Kemudian bone marrow sebagai tempat pembentukan sel darah atau hematopoiesis. Lymphatic vessel berfungsi menyingkirkan eritrosit tua dan hematopoiesis pada janin. Jadi, itulah 10 sistem anatomi manusia. Terima kasih semua, bye-bye.